Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi hari ini aku pertama kali buat video di YouTube. Tadinya sih rencananya pengen buat tutorial gitu di Udemy atau di Skill Academy. Cuman berhubung istri sendiri bilang baiknya di-share aja di YouTube, jadi aku buat sekarang. Oke, hari ini aku pengen ngebahas tentang design thinking. Jadi aku coba share aja slide-nya ya. Bentar, mana sih? Share screen, oke. Oke. Jadi kita mulai ke ini aja. Bentar. Oke. Jadi konten ini sebenarnya slide aku ketika ngelakuin webinar bareng Magika sebelumnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah kesalahan dalam mendesain, terus tugas UX dan UI designer itu apa sih? Dan terakhir mengenal proses desain menggunakan design thinking. Oke. Jadi berapa banyak project dalam 1 tahun yang udah teman-teman buat? 10, 20, atau mungkin 50? Sambil ngerokok ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa project yang proses desainnya benar? Maksudnya benar ini gimana? Oke, kasih contoh. Jadi ada, tahu kan ya, ini Pevita Pierce. Jadi dia pengen membuat startup ojek sepeda. Nah, lalu permasalahan yang ada, yang pengen dia solve itu sebenarnya adalah dia pengen ngurangin penggunaan emisi ya. Karena bahan bakar sepeda motor atau mobil itu kan merusak lingkungan. Yang kedua, dia juga pengen karena ada kemacetan di Jakarta atau di kota-kota besar, dia pengen nge-solve problem itu. Nah, yang terakhir adalah dia pengen ngebuat si customer yang menggunakan jasa dia itu merasa nyaman gitu. Tapi dia juga mikirin tentang desainnya. Padahal dia bukan orang desain. Dan juga tampilan desainnya itu, maksudnya taste of desainnya itu sangat jelek banget. Gini kurang lebih. Inilah bayangan tampilan dari aplikasinya tuh kayak gini. Jadi, kurang lebih style-nya kayak gini, warnanya kuning, terus button-nya warna hitam, teksnya warna hitam, terus yang atasnya tuh pakai style iOS yang lama ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kantornya, perusahaannya tuh bangkrut. Karena tidak menyelesaikan masalah utama pengguna, yaitu pengen cepat sampai tanpa kena macet. Dan juga apa? Nggak mau ribet. Dan juga pengen nyaman intinya, si customer itu. Kalau pakai sepeda kan lama, terus ternyata nggak nyaman di belakangnya juga, karena duduk di belakang gitu. Terus panas-panasan gitu kan. Nah, selanjutnya kita juga punya contoh Bapak eh, Karim ya. Siapa sih namanya? Karim bukan? Karim atau siapa ya? Lupa lagi. Pokoknya yang punya Gojek yang sekarang juga jadi menteri pendidikan kita. Dia membuat startup Gojek dengan melihat problem di lapangan ketika dia sendiri sebagai pengguna ojek gitu di kota besar di Jakarta. Dia merasa, oh namanya Makarim, ya benar. Nah dia itu merasa kesulitan pertama masalah budget, masalah biaya, masalah harga. Harga yang dikasih sama ojek opang itu terlalu mahal. Misalkan jaraknya deket doang 20.000, jaraknya agak lumayan 50.000, bahkan sampai 100.000. Jadi nggak nentu gitu biayanya. Jadi suka tukang ojeknya aja gitu. Kalau kebenaran lagi dapat tukang ojek yang agak mendingan, harganya ya mendingan juga. Cuman kalau yang asal jeplak aja sih tukang ojeknya gimana? Jadi harganya mahal kan. Yang kedua, kalau dia bawa mobil sendiri, eh, jamnya itu kepake banyak banget karena Jakarta itu kan macet banget ya. Nah, eh, karena melihat masalah-masalah tersebut, dia mencoba untuk membuat startup bernama Gojek. Tampilannya kayak gini kurang lebih. Si UX-nya enak banget untuk digunakan ya. UI-nya juga begitu.
Dan hasilnya sekarang apa? Sekarang si Gojek ini jadi dekakorn di Asia Tenggara. Berhasil karena dapat menyelesaikan masalah orang Indonesia di kota besar. Dan sekarang bahkan di kota-kota kecil sekalipun juga kayak GoFood, Gojek, itu kan sangat laku banget gitu. Jadi fokus dari Gojek itu adalah menyelesaikan masalah orang Indonesia kebanyakan. Nah, hal yang bisa membantu itu adalah salah satunya dari segi UI dan juga UX. Nanti kita bahas ya. Oke, design is everywhere. From the dress you're wearing to the smartphone you're holding, it's design. Nah, karena saya perokok berat, jadi hal yang kepikiran utama tuh yang pertama adalah asbak. Bahkan asbak juga mempunyai UX-nya ya. Kenapa? Kira-kira. Oke, jadi di asbak itu kan kita melihat ada tempat nyimpan rokoknya itu ada 3. Coba kalau teman-teman bayangin, kalau di tempat asbak, tempat rokoknya ini bayangin ada 20 misalkan. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah rokoknya bisa aja itu sering senggol. Nanti kalau misalkan aku mau ngambil ya, aku mau ngambil rokok, teman aku juga ada di sebelah aku. Pas aku ambil, bisa aja kesenggol terus jatuh rokoknya, ya kan? Atau misalkan kita pas apa ya ini, nyeka, bukan nyeka, jatuhin si bekas rokok nih, apa ya namanya? Nah habis itu kan bisa aja kalau dua-duanya bareng-barengan bisa kena, bisa bersenggolan gitu. Jadi di asbak bahkan juga ada UX-nya juga gitu. Nah, tugas kita sebagai UX designer itu ngapain sih? Yang paling utama itu adalah solve problem pengguna, bukan solve problem designer atau bahkan stakeholder, bos, klien, bukan. Jadi yang harus kita solve itu adalah penggunanya. Misalkan kalau kita buat aplikasi, misalkan contohnya Gojek ya, contoh target usernya itu adalah usia 45 tahun, terus tinggalnya di desa, terus pendidikannya SD misalkan. Nah, si Gojek ini pakai bahasa Inggris. Apakah bakal bisa dipakai sama target si usernya? Nggak bakalan dipakai. Karena apa? Cara pakai aja dia bingung dari bahasa. Bahasanya dia bingung karena pakai bahasanya bahasa Inggris. Gitu. Beda kalau kita pakai bahasa Indonesia dan juga misalkan fontnya diperbesar atau tampilannya dibuat sedemikian rupa biar simple gitu. Pengguna itu bukan kita ya. Kita di sini sebagai desainer. Tugas kita adalah membantu si user agar memudahkan mereka dalam penggunaannya. Gitu. Jadi kita harus tahu berapa umur pengguna, di mana mereka tinggal, pendidikan mereka, jenis kelamin mereka, dan lain sebagainya. Disinilah fungsi UX dalam menganalisa persona dari pengguna. Ini contoh dari persona kita. Jadi di sini ada Bu Tejo, usianya 40 tahun, lulusan SD, tidak bisa bahasa Inggris. Oke, nah terus dia install aplikasi ini. Ini aplikasi apa kira-kira? Tahu nggak? Ya ini aplikasi Jira. Oke, jadi ketika dia install aplikasi ini, apa yang terjadi? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia bingung cara makainya kayak gimana. Jadi nggak kepake gitu sama si Bu Tejo ini. Padahal di kantor dia atau di tempat dia bekerja itu diharuskan untuk install aplikasi ini gitu. Jadi karena usernya itu nggak bisa bahasa Inggris ya otomatis nggak bisa pakai aplikasi ini. Ya nggak? Setuju bisa nggak kira-kira makanya tadi yang udah saya bilang nggak bisa kan? Terus ini yang tadi alasannya. Terus ada juga Ariel. Nih, misalnya 40 tahun lulusan S1 bisa bahasa Inggris. Ketika menginstal aplikasi Jira tadi apa yang bisa apa yang akan terjadi? Hasilnya si Ariel ini bakalan bisa makainya. Ya nggak? Karena apa? Karena bisa bahasa Inggris. Gitu. Terlepas dari misalkan UI-nya yang agak rumit atau segala macam, tapi dia masih bisa pakai. Karena yang pertama yang membuat orang
bisa atau enggak, makanya itu dari bahasa juga, gitu. Kenali penggunamu, maka kamu akan bisa membantu mengatasi masalah mereka. Of course. Jadi kalau kita ujuk-ujuk gitu ya, misalkan kita ngasih solusi, "Oh, kayaknya bagusnya ada fitur ini, oh baiknya warnanya ini, misalkan ukuran font-nya baiknya segini. Oh, sekarang saya suka yang kecil-kecil font-nya, jadi saya pakai font yang kecil aja. Sedangkan pengguna saya umurnya itu rata-rata 50 tahun ke atas. Gimana dong?" Jadi, mengenali pengguna itu sangat penting buat tugas kita sebagai UI atau UX designer. Nah, selanjutnya kita bahas tentang design thinking. Ya, apa sih design thinking itu? Jadi design thinking adalah framework dalam pola pikir kita atau bagaimana pendekatan kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita itu judulnya desainer ya, cuman bukan bukan hanya membuat tampilan yang bagus-bagus aja atau yang lagi tren sekarang gitu. Tugas utama kita itu adalah solve problem dari pengguna yang udah kayak saya sebutin tadi. Ya, jadi kita lanjut. Ada apa aja sih design thinking itu? Jadi, yang pertama itu kita ada empathize. Empathize itu apa? Understanding understanding people. Jadi kita mulai melakukan riset gitu ya, macam-macam nanti contoh risetnya nanti saya juga share. Kita melakukan riset, kita tahu pain point mereka, problem mereka apa, terus yang mereka butuhkan apa, bukan yang mereka mau ya, tapi yang mereka butuhkan sebenarnya apa. Karena mau sama yang mereka yang user mau sama yang user butuhkan itu berbeda, gitu. Selanjutnya ada define, yaitu figuring out the problem. Habis itu kita masuk ke ideate, generating your ideas. Jadi di sini itu kita banyak kerja sama paper lah. Jadi kita buat ada framing, idea-idea, crazy X segala macam tuh di sini prosesnya. Lanjut ada prototype. Karena kita tadi udah buat sketch on paper lah ya kurang lebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke ranah prototype. Mulai dari wireframe, terus ada juga si solusinya kayak gimana dalam bentuk mockup gitu. Kalau sekarang saya buat prototype menggunakan Figma. Karena apa? Karena yang pertama gratis. Yang kedua, ini bisa online tanpa install si aplikasi. Jadi via browser udah bisa dipakai. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasinya itu gampang banget buat si stakeholder. Jadi semua orang bisa komen, bisa melihat secara langsung. Terus real time. Terakhir tuh real time. Kenapa? Karena misalkan aku lagi ngedesain, nah stakeholder juga bisa tahu nih, nah, aku lagi ngapain, si desainernya lagi ngapain nih ketahuan dari sana. Gitu. Ini juga bagus buat kalau misalkan kayak aku misalkan punya apa ya, teman yang teman kerja yang masih junior gitu. Jadi istilahnya aku supervisornya dia. Nah, aku juga bisa tahu misalkan dia itu proses desainnya itu yang pertama tuh dia lakukan tuh apa aja sih gitu. Bisa ketahuan di sana, terus proses desainnya dia udah sampai mana kerjanya tuh bisa ketahuan dari Figma gitu. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang baru mau nyobain belajar UI UX, aku saranin pakai Figma sih. Ya. Terus yang terakhir kita melakukan tes. Tes ke siapa? Ke user, bukan ke stakeholder, bukan ke atasan. Jadi harus dites ke real user gitu ya. Kita bahas sesuatu sekarang. Masuk ke empathize. Yang biasa aku gunain itu apa aja? Yang pertama ada user survey, ada user interview, questionnaire, dan feedback. Jadi tujuannya itu kita pengen tahu si lebih lebih pengen mengenal tentang customer, pengen tahu juga problem-problem mereka itu apa aja dengan aplikasi dengan alat bantu ini gitu. User survey apa contohnya? User survey itu ketika kita ngebuat daftar pertanyaan-pertanyaan buat si pengguna kita, nanti kita share di Google Form gitu. Soalnya ada juga user interview. Apa itu? Jadi user interview itu adalah kita ngobrol-ngobrol aja sama si pengguna kita. Jadi sebisa mungkin sih jangan apa ya, jangan kaku, jangan matok banget sama si
pertanyaan-pertanyaan yang udah kita buat sebelumnya, tapi lebih ke arah ngobrol aja, ngalir aja gitu. Misalnya ada kuesioner hampir sama kayak user survey, tapi ini lebih terpatok dengan pilihan-pilihan gitu. Jadi lebih tertata lagi. Kalau user survey lebih ke arah, misalkan menurut kamu atau pendapat kamu tentang fitur ini bagaimana? Apakah ada keluhan? Kalau ada, tolong sampaikan contohnya. Cuman kalau kuesioner kita kasih pilihan. Kamu punya masalah apa contohnya? Misalkan kita kasih pilihan pembayaran, pembelian, atau yang terakhir misalkan chat gitu. Jadi lebih terarah lagi. Sedangkan yang terakhir feedback, contohnya kita bisa gunain kayak di Play Store gitu ya. Nah di Play Store itu kan misalkan ada feedback dari mereka, kita kita ambil, kita rangkum apa permasalahan-permasalahan mereka, kita grouping gitu sih feedback-feedback dari si pengguna. Salah satu hal yang menarik dari proses empathize adalah kita akan menemukan hal-hal yang di luar perkiraan kita sebelumnya. Contoh, misalkan aku kemarin habis ngeredesain SPFs buat kantor aku. Nah, menurut aku sendiri sih itu gampang buat dibacanya, kelihatan. Tapi dari segi si user sendiri itu kekecilan merasa fontnya. Jadi itu salah satu contoh hal kecil gitu ya, temuin ya ketika melakukan empathize. Outputnya apa dari empathize ini? Ini ada persona, ada juga journey map atau customer journey map. Uh, ada juga problem-problem mereka gitu ya, bisa ketahuan dari sini, atau pain point. Nah ini contohnya, ini contoh dari persona. Isinya apa aja sih? Sebenarnya itu dari sebenarnya persona itu kayak apa ya? Kayak CV aja, CV dari si user. Dia demografinya kayak gimana, terus goals-nya pengen apa, frustasinya di mana, terus usianya berapa, lokasinya di mana, edukasinya apa, pekerjaannya apa. Terus misalkan ada juga kalau misalkan ini kaitannya sama platform buat buku, jadi di sini disimpan buat favorit bukunya apa gitu. Jadi lebih ke arah data tentang si customer aja gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Divine. Divine itu apa sih? Divine adalah proses kita menganalisa dari hasil empathize. Nah, jadi dari hasil kita ngelakuin riset gitu sebelumnya, kita kan jadi tahu apa yang diinginkan oleh user, apa yang dibutuhkan oleh user, problem mereka apa. Nah, dari sana kita pisah-pisahin lagi nih. Jadi, ini misalkan yang mereka inginkan, tapi sebenarnya dia nggak betul-betul banget gitu, contohnya. Nah, nanti kita pisah-pisahin, kita groupingin. Selanjutnya, kita juga misalkan bisa masukin di sini tentang solusinya. Misalkan kita ada bayangan, oh solusinya kayaknya ini, kita bisa masukin dulu, kita tulis dulu. Nanti, oke maaf ya kepotong. Balik lagi, kita lanjutin. Kelihatan nggak sih ya? Maaf ya, bentar. Cek lagi. Oke, berarti kelihatan. Nah, selanjutnya kita juga ada user stories. Apa itu? Contohnya gini, misalkan, as user I want bla bla bla, so I can bla bla bla. Contohnya, as a user I want font more dark and bigger so I can read easily. Jadi contoh di sini, jadi saya sebagai user itu pengen fontnya tuh agak gelapan lagi dan dibuat lebih besar, jadi saya lebih mudah untuk membacanya. Gitu. Ini di dalam Divine ya masuknya. Terus aja kita ada idiot. Idiot itu apa? Idiot itu adalah proses di mana kita memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan dari pengguna. Nah, jadi yang sebelumnya kita kan udah tahu nih pakai user stories. Nah, contoh lain yang bisa kita pakai adalah Crazy Egg. Kita udah punya misalkan bagusnya fontnya lebih besar segala macam, kita buat dalam bentuk Crazy Egg gitu. Contohnya gimana? Jadi di dalam Crazy Egg ini kita maaf ya, ini belum di share screen kayaknya. Sorry. Maaf ya. Ulangi lagi share screen.
Ya, udah kelihatan ya. Nah, oke. Ya, bentar. Kalau nah, di sini ada crazy egg. Gitu. Nah, di crazy egg ini, jadi selama 5 menit taruhlah ya, dalam satu page ini, dalam satu kertas ini, kita buat sampai 8 solusi dalam 5 menit. Jadi, kita buat secepatnya aja gitu. Misalkan dalam 5 menit kita bisa sampai 10 solusi gitu, bisa dimasukin dalam sini. Gitu. Jadi, satu kertas, misalkan HPS ya, bagi 2, terus bagi lagi. Jadi ada 4 sisi, gitu. Jadi ada 8. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Ada sketch on paper. Nah, karena tadi kita udah pakai crazy egg, terus kita biasanya kalau di tim yang udah agak besar, nanti kita bisa undang stakeholder gitu ya buat ikutan crazy egg. Terus nanti tiap stakeholder itu, setiap member itu nanti bisa milih misalkan solusi yang terbaik itu apa. Nah, nanti dari hasil voting tim, nanti kita buat solusinya dalam sketch on paper gitu. Jadi lebih detail lagi referennya. Selanjutnya ada apa? Ada flowchart. Flowchart ini lebih ke arah gimana interaksi antara pengguna dengan si website atau aplikasi kita, gitu. Nah, di sini juga ada information architecture. Kalau gampangnya sih, eh, informasi arsitektur itu adalah ada halaman apa aja di dalam sebuah website itu. Terus di dalam website atau aplikasi itu ada fitur apa aja atau ada konten apa aja dalamnya. Gitu. Ini buat informasi arsitektur. Selanjutnya kita masuk ke prototype. Nah, ini biasanya proses yang paling disenengin sama visual designer ya atau UI designer. Ini adalah tahap di mana kita mendesain solusi untuk pelanggan dalam bentuk web atau aplikasi. Nah, pertama ada wireframe lofi. Maksudnya lofi itu adalah low fidelity. Jadi ini yang benar-benar eh, apa ya eh, kasarnya masih masih gambaran kasar lah gitu. Teksnya juga belum dibuat. Ini kan masih garis-garis doang. Jadi belum kayak contoh kalau biasanya teman-teman pakai lorem ipsum, ini masih belum dipakai. Gitu. Selanjutnya ada apa? Ada wireframe hi-fi. Hi-fi itu adalah singkatan dari high fidelity. Nah, tadi kayak aku sebutin, kan tadi nggak pakai teks nih. Nah, sekarang kita pakai teks lagi, terus lebih rapih lah istilahnya. Terus warnanya juga sekarang udah ada abu, hitam, putih gitu ya. Udah lebih berwarna lah gitu. Tapi masih ibarat kata kayak 2D-nya lah gitu. Selanjutnya ada mockup. Solusinya dari mockup. Jadi ini yang biasanya teman-teman lihat di Dribble gitu ya. Hasilnya yang apa ya membuat kita tertarik untuk ngeklik ngebuka gitu. Jadi ini desain atau solusi yang lebih high lagi gitu. Kalau tadi misalkan tadi 2D-nya, sekarang ini yang mungkin 3D-nya gitu. Ada juga interaktif prototype. Apa itu? Jadi lebih ke arah desain yang bisa diklik gitu. Kalau yang bisa kita pakai itu yang gratis, contohnya kayak Marvel App, InVision gitu. Atau ada juga yang sekarang lagi rame nih dipakai sama desainer-desainer kita, itu Protopie. Itu aku sendiri sih belum belum terlalu ekspor ke sana ya. Kalau sekarang masih biasa pakai InVision aja. Karena kebutuhan buat eh, di kantor aku masih bisa ke-solve pakai InVision karena cuman buat usability testing doang ke si user atau mau share ke stakeholder gitu doang. Nah, ini tahap terakhir kita ada tes, tapi sebenarnya ini bukan terakhir ya karena prosesnya itu muter terus. Jadi sehabis tes nanti kita juga bisa melakukan ideation atau iteration. Sorry, bukan ideation tapi iteration. Maksudnya iteration itu apa? Iteration itu adalah kita ngumpulin feedback dari pengguna, nanti kita yang menurut kita make sense untuk diubah, nanti kita ubah, terus nanti kita lakuin lagi proses dari awal sampai akhir.
gitu ya. Jadi undang pengguna untuk melakukan tes terhadap, solusi kita. Pertama itu ada A/B testing, ini nggak harus undang. Jadi kita cuman, misalkan kita buat, 2 desain buat homepage gitu ya. Nah, kita mau bandingin gimana ini conversion yang, user yang ngebuat request di, website kita tuh lebih bagusan yang mana, atau misalkan dia, OKR-nya beda-beda gitu ya. Misalkan yang kedua, pengen, ngebandingin, eee, user yang lebih banyak daftar di desain A atau yang B nih. Jadi kita bisa bandingin tergantung goal dari, eee stakeholder atau dari kita sendiri yang pengen kita improve gitu ya. Ini ini biasanya pakai Google Optimize nih kalau di kantor aku. Seharusnya ada Gorilla Testing. Apa sih ini? Jadi sebenarnya Gorilla Testing itu misalkan aku lagi main ke kafe, aku baru nge-redesign suatu, aplikasi gitu ya contohnya. Terus aku ketemu sama orang baru di kafe tersebut. Nah, aku minta tolong ke, orang tersebut untuk, melakukan, eee, tes terhadap aplikasi yang aku buat gitu. Jadi, Gorilla Testing ini, bisa ngambil partisipannya, siapa aja gitu, nggak terbatas. Sebenarnya ada juga user B testing. Nah, kalau kalau yang tadi, Gorilla Testing kan usernya bebas siapa aja gitu ya. Cuman kalau user B testing ini harus user yang benar-benar pakai, aplikasi atau website, kita, gitu. Jadi kita ngundang, user buat datang ke kantor kita, atau sekarang lagi pandemi ini aku ngelakuinnya pakai Zoom sih, online jadinya gitu. Nah, bagusnya di Zoom juga kan bisa di, rekam gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari lagi gitu setelah melakukan user testing tersebut. Nah, prosesnya kayak gimana? Jadi, dari user testing ini kita buat, task buat si user gitu ya. Jadi misalkan, task-nya, silakan login. Nanti kita hitung, waktu, mereka dari awal sampai berhasil dengan tas tersebut itu berapa lama. Terus yang kedua, kita catat juga dia berhasil atau enggaknya gitu. Nanti terakhir, misalnya kita ada 30 tas buat si customer atau user, nanti kita, hitung juga, rata-ratanya nanti nilai yang didapatkan itu berapa, gitu. Nah, output-nya apa aja nanti? Yang pertama UX metric. Nah, kayak tadi kan usability testing itu kan ada metriknya tuh, misalkan berhasil atau enggak, terus, berapa lama dia, berhasil mengerjakan tes tersebut, gitu. Terus ada juga data. Datanya apa? Data dari problem, hasil tes tadi, gitu. Yang terakhir ada insight. Insight-nya itu apa? Misalkan gitu, kita melakukan usability testing, tapi kata user, "Ini menurut saya ini terlalu rumit deh prosesnya, kayaknya bisa dipermudah dengan cara bla 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 bla," gitu. Nah itu, salah satu hal yang, bisa, kita dapetin dari hasil, tes gitu ya ke si user, gitu. Yang terakhir, good UX is good business. Of course, misalkan, karena yang dilihat sama si, customer atau pengguna kita itu adalah desain yang di awal ya. Jadi semakin baik, UX dan UI-nya, ngebuat, pengguna, makin betah gitu menggunakan produk yang kita desain. Jadi, eee, aku berharap teman-teman juga bisa nyobain proses design thinking ini, dan kalau, misalkan ada pertanyaan, ada, masukan, saran, nanti boleh komen di bawah atau nanti bisa, DM aku aja ya di Instagram, gitu. Ya, makasih teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.